Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnilatul Makfira Ako di sini akan menjelaskan tentang jurnal khusus perusahaan dagang atau jurnal penjualan. Nah, kita harus mengetahui dulu tentang jurnal penjualan. Adapun pengertian dari jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang tapi secara kredit. Nah, jangan sampai lupa ya kata kreditnya. Kredit itu berarti dia non tunai. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari jurnal penjualan. Karena jurnal penjualan menjual barang secara kredit. Artinya adalah komponen-komponen ini muncul biasanya untuk diakunnya di jurnal khususnya itu ada dua. Yang pertama, ada yang namanya piutang di sisi debit. Kenapa piutang di sisi debit? Karena ketika kita menjual barang kepada konsumen secara kredit, berarti itu akan memunculkan namanya akun piutang. Kita punya hak untuk menagih suatu saat nanti kepada pelanggan. Yang kedua yang pasti muncul adalah akun penjualan, karena kita menjual barang secara langsung di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen jurnal penjualan. Yang pertama ada namanya tanggal. Tanggal itu nanti digunakan untuk mencatat transaksi sesuai dengan tanggal tersebut. Kemudian kedua adalah ada yang namanya nomor faktur. Faktur itu artinya adalah transaksi tapi sifatnya secara kredit. Biasanya kalau kalian lagi menganalisis transaksi, yang dianalisis itu kan bukti transaksinya. Nah, bukti transaksinya itu biasanya membuat yang namanya nomor faktur. Selanjutnya ada yang namanya di sini keterangan. Nah, untuk kolom di ini diisi dengan nama pelanggan atau nama debiturnya. Kolom selanjutnya yaitu syarat. Ya, di sini syarat semakin menguatkan bahwa terjadi transaksi yang sifatnya adalah secara kredit. Karena syarat pembayaran ini muncul kalau semisal kita menemukan transaksi secara kredit. Contoh, misal syarat N/30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari. Kolom selanjutnya adalah referensi. Ini diisi apabila kalian sudah melakukan posting ke buku besar. Kolom selanjutnya adalah debit. Debit itu maksudnya berarti akun pelanggan atau toko di sini piutangnya didebitkan. Berarti kita nanti piutangnya akan bertambah. Di sini ada piutang dagang karena melakukan penjualan barang dagang secara kredit berarti memunculkan akun piutang dagang di sisi debit dan penjualan secara kredit. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke contoh soal. Di sini saya membuat contoh jurnal khusus penjualan. Di sini ada sebuah transaksi dari PD Firma, transaksi pada bulan Maret. Itu ada 5 transaksi, dimulai dari tanggal 7 kepada Ibu Lina. Nah, di sini Ibu Lina itu utang ke kita. Di sini syaratnya 2/10 N/30 dengan nomor faktur yaitu 15. Oke, untuk di kolom tanggal kita tulis tanggal 7 ya. Untuk keterangan di sini Ibu Lina ya. Untuk nomor faktur kita tulis 15 dengan syarat pembayaran yaitu 2/10 N/30. Nah, untuk sisi debit di sini berarti nilainya Rp800.000. Nah, kreditnya di sini sebagai penjualan. Nah, penjualannya bertambah. Jadi, nilainya adalah Rp800.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret. Ini dijual barang dagang kepada toko Ansara yaitu senilai Rp900.000. Tulis aja di sini tanggalnya yaitu 10 dengan keterangan toko Ansara. Nah, di kolom faktur diisi dengan nomor fakturnya yaitu 225. Terus syarat pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Piutang dagangnya di sini bertambah jadi Rp900.000.
Sedangkan penjualan juga bertambah, di sini jadi Rp900.000. Kemudian tanggal 13 Maret dijual barang dagang kepada Tuan Kif yaitu senilai Rp1.500.000. Oke, kita tulis tanggalnya yaitu 13 ya, dengan keterangan Tuan Kif. Terus di kolom faktur kita tulis nomor faktur yaitu 29. Terus di syarat pembayaran kita tulis 2/10 N/30. Piutang dagangnya bertambah yaitu senilai Rp1.500.000. Kemudian di kreditnya juga sama yaitu Rp1.500.000. Selanjutnya tanggal 15 Maret. Di sini kita tulis tanggal 15. Dijual barang dagang kepada toko Sejahtera. Terus nomor fakturnya yaitu 567. Dengan syarat pembayaran yaitu 3/15 N/30. Untuk nominalnya di sini di piutang dagangnya yaitu senilai Rp2.500.000. Untuk kreditnya juga sama yaitu Rp2.500.000. Selanjutnya tanggal 18. Di sini kita tulis tanggal 18. Dijual barang dagang kepada Pak Budiman. Nomor fakturnya yaitu 568. Untuk syarat pembayarannya yaitu EOM. Apa itu EOM? EOM adalah singkatan dari End of Month. Untuk nominalnya yaitu senilai Rp600.000. Dan selanjutnya di kredit juga sama ya, yaitu Rp600.000. Setelah itu kemudian kita jumlahkan semuanya. Jumlah antara debit dan kredit harus balance. Nah, jumlahnya adalah Rp6.300.000. Nah, di kreditnya pun juga harus sama, yaitu Rp6.300.000. Gitu ya. Kesimpulannya yaitu jurnal penjualan adalah jurnal yang dikhususkan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit atau secara utang. Sekian penjelasan singkat mengenai jurnal khusus penjualan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.